Ya, pemirsa, uji coba perluasan sistem ganjil genap di wilayah DKI Jakarta mulai dilakukan mulai 12 Agustus hingga 6 September mendatang. Dan rencananya penerapan secara resmi akan dilakukan pada 9 September mendatang. Perluasan sistem ganjil genap diharapkan dapat mengurangi polusi udara di Jakarta. Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta melakukan tahap uji coba ganjil genap di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin pagi. Meski sistem ganjil genap untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan polusi udara, namun ada 11 golongan kendaraan yang boleh melintas wilayah sistem ganjil genap, diantaranya mobil yang dikemudikan penyandang disabilitas, sepeda motor, pemadam kebakaran, dan angkutan umum. Mulai hari ini poin tersebut juga ada uji coba ganjil genap. Mas, siapa saja Pak yang dikecualikan Pak dalam berjalan ganjil genap ini Pak? Ada 11 golongan yang kita kecualikan dalam ganjil genap ini. Tentunya diantaranya adalah disabilitas, kendaraan yang membuat disabilitas, kemudian pemadam kebakaran. Berikutnya adalah kendaraan yang mengangkut BBM dan BTG. Begitu juga terkait dengan angkutan umum, sepeda motor juga dikecualikan. Sementara Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menilai sistem ganjil genap harus diiringi dengan peraturan dari sektor lain, karena perluasan ganjil genap hanya mengurangi polusi dari sektor pembuangan gas emisi kendaraan. Kita lihat kan sumber emisinya ada macam-macam ya. Ini mungkin efektif untuk mengurangi yang dari sektor transportasi gitu ya. Saya kira cukup efektif. Tahun lalu kan sempat juga diperlakukan ganjil genap yang diperluas ya. Tapi tahun lalu demi Asian Games. Dan saya lihat tahun lalu itu cukup efektif untuk mengurangi polusi ya. Kualitas udaranya kelihatan membaik walaupun tidak baik-baik banget gitu ya. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, indeks polusi udara tinggi terjadi pada pagi hari, terutama di ruas jalan tol. Anies meminta kendaraan-kendaraan berat yang memasuki tol JOR atau Jakarta Auto Ring Road dan tol lingkar luar memenuhi standar emisi. Jadi usaha kita tentu kita mendorong lebih banyak lagi pengurangan di sumber-sumber. Nah, sumber-sumber yang paling utama adalah kendaraan. Kami juga sedang akan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol karena di dalam pantauan kita di pagi hari itu pantauan data kita menunjukkan polusi amat tinggi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, salah satunya adalah mengubah transportasi umum seperti bus dan taksi dengan berbasis listrik. Namun Jokowi menyebut terkait skema untuk mengurangi polusi di Jakarta, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, menurut Jokowi, penerapan Electronic Road Pricing atau ERP dapat menjadi opsi agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Sudah dimulai, kita harus mulai segera, paling tidak transportasi umum. Bus. Nanti akan saya juga sampaikan ke Gubernur. Bus listrik, kan? Taksi listrik, sepeda motor yang kita sudah bisa produksi mulai listrik. Soal pemindahan ibu skemanya seperti apa terserah kepada Gubernur. Apakah lewat electronic road pricing yang segera dimulai sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke transportasi umum massal. Diketahui banyak asap kendaraan bermotor di Jakarta menjadi salah satu faktor utama polusi udara. Namun berdasarkan data dari BPS DKI Jakarta 2016, jumlah kendaraan bermotor rata-rata tumbuh 5% dalam 5 tahun. Komposisi lalu lintas di DKI Jakarta secara umum adalah sepeda motor 73,92%, mobil penumpang 19,58%, mobil beban 3,83%, mobil bus 1,88%, serta kendaraan khusus 0,79%. Dari data tersebut, penerapan sistem ganjil genap hanya mengurangi gas emisi sekitar 19,58% dari jumlah kendaraan bermotor yang melintas di jalan ibu kota. Selain itu, faktor asap pabrik, kurangnya lahan hijau, serta kemarau berkepanjangan juga menjadi penyebab kualitas udara di DKI Jakarta menjadi tidak sehat. Tim Liputan, JAK TV.